Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Teten Mas Duki, kemudian kepada Bapak Yohanes Baptista Satya, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Dr. Maksi Rein Rondonuwu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan RI. Kemudian selamat datang juga kepada Bapak Budi Basuki, Ibu Yani Panigoro, dan tamu-tamu undangan lain serta jajaran Medco. Pada malam hari ini, kami Rumah Kebangsaan bersama dengan Medco, Stop TB Indonesia, dan PPTI menyelenggarakan kegiatan diskusi AP Dialog seri ke-6 dengan mengangkat tema Satukan Langkah Stop TB di Tempat Kerja. Kegiatan AP Dialog ini adalah kegiatan reguler kami, Rumah Kebangsaan bersama dengan Medco. Kami mengangkat isu-isu ekonomi, sosial, dan politik. Tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang terlebih dahulu Bapak Teten Mas Duki untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tanpa saya harus menyebut yang paling terhormat, semua di sini orang-orang yang sangat penting dan terhormat. Hanya memberikan satu pengantar singkat mengenai AP Dialog. Jadi Arifin Panigoro Dialog ini sebenarnya satu seri diskusi bulanan, dan mungkin nanti kalau menjelang Pilpres kita akan 2 kali sebulan, karena kita ingin bukan mau berpolitik, tapi kita ingin mengangkat persoalan-persoalan penting yang harus direspon, harus diadres oleh para pemimpin di masa yang akan datang. Dulu kita pernah menerbitkan lewat Rumah Kebangsaan, salah satu unit di bawah Medco Group, menulis buku kepada yang terhormat Presiden di 2014. Itu mulai kita bicara dari soal energi, kesehatan, pangan, dan lain sebagainya. Waktu saya jadi menteri, membantu di istana, ya textbooknya itu. Nah, jadi penting. Nah, AP Dialog adalah sebuah tradisi yang waktu itu almarhum Pak Arifin Panigoro di ruangan ini sering sekali mengumpulkan orang dan influencing siapa aja. Ada orang politik, orang di DPR, partai, seniman, pemret, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Pak Arifin ini punya concern yang luas, ya, bukan soal di bidang energi yang memang itu bisnisnya beliau, tapi beliau juga ngurusin ekonomi orang-orang kecil, ekonomi rakyat, ngurusin kesehatan, concern juga soal politik dan lain sebagainya. Nah, kami teman-teman Pak AP, teman-teman kumpulnya ada dari keluarga, ada dari rekan kerja, dan luas pergaulan Pak AP, ingin meneruskan tradisi ini. Sehingga semua hal bisa dibicarakan, semua hal bisa dibahas, dan ini lintas sektor tanpa kita tersekat-sekat oleh sekat politik, sekat ideologi, dan lain, agama, dan lain sebagainya. Di tempat inilah nanti akan terbentuk pilar-pilar bangsa itu. Ya, sebab pilar-pilar bangsa ini penting di dalam masyarakat yang majemuk. Kalau ada apa-apa, ya, pilar-pilar ini yang bisa bicara satu sama lain, sehingga kita bisa tetap menjaga bangsa ini tetap guyup, bangsa ini tetap bersatu, negara NKRI juga tetap berdiri tegak dengan mengayomi seluruh warganya yang sangat beragam.
Nah, jadi malam ini ada Bu Yani yang akan memberikan background kenapa malam ini membahas mengenai kesehatan khususnya TBC. Karena salah satu dari gerakan Bu Yani dan Bu Isis ini justru memerangi TBC, ya. Dan kita masih agak serius soal TBC ini. Nah, jadi hari ini mengenai kesehatan, dan saya tidak akan panjang lebar. Kami persilakan Bu Yani untuk menjelaskan sepintas lalu mengenai bagaimana gerakan melawan TBC, dan mungkin nanti dilanjutkan pembicara dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Menko PMK. Terima kasih sudah hadir di malam ini. Itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami memanggil Ibu Yani Panigoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Teten Mas Duki, bosnya Rumah Kebangsaan. Kemudian para undangan yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, wakil dari Kementerian Kesehatan, dari Tenaga Kerja, kemudian dari PPTI, dan ceritanya saya di sini katanya wakil dari Dewan Pembina STPI. Nah, saya mau cerita. Jadi tadi tentang Rumah Kebangsaan, Pak Teten sudah cerita ya. Itu legasinya almarhum lah Pak Arifin Panigoro. Ini ruangan ini nih tadinya namanya Gria Jenggala. Sekarang namanya Gria Arifin Panigoro. Karena ini merupakan legasinya beliau. Sekarang kalau tadi Pak Teten mengatakan saya bicara TBC. Kok ujuk-ujuk saya bicara TBC? Saya ingin cerita. Saya alhamdulillah adik kandung dari almarhum Pak Arifin Panigoro. Ya. Rumah saya sebelahan dengan rumah Pak Arifin. Ya, di situ tuh. Jadi setiap Pak Arifin rapat di sini, ya, udah bubar rapat nih, ya. Saya biasa ngobrol banyak dengan Pak Arifin. Ya. Baru saya ngeh ya tentang TBC ini. Kalau yang lain-lainnya sih banyak banget. Saya sekarang fokus di TBC-nya ini. Tadinya saya tidak tahu bahwa tuberkulosis itu atau TBC itu penyakit berbahaya, ya, yang mengakibatkan kematian tertinggi di Indonesia sebelum COVID dan menular. Nah, setelah Pak Arifin itu terjun ya mengikuti Bu Isis di PPTI. PPTI itu PPTI itu Perkumpulan Pemberantasan TBC Indonesia ya, PPTI. Itu PPTI itu ketuanya Bu Isis Panigoro, istrinya Pak Arifin. Beliau sedang ke Melbourne. Itu sudah 50 tahun ya. Dan TBC di Indonesia tetap yang tertinggi di dunia. Jadi tidak mungkin hanya PPTI saja yang bergerak untuk stop TBC. Khususnya di tempat kerja, makanya ada wakil dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, STPI ini apa? Nah, saya mau cerita. Tahun 2013 ya, Nurul, mana Nurul? Tuh, Nurul tuh itunya, drivernya itu ini nih, Nona Nurul ini. Tepuk tangan nih buat Nurul nih. Nah, berdiri, Nurul, berdiri. Nah, ini dia yang dibangga-banggakan oleh Pak Arifin Panigoro. Beliau cerita, Yan sini Yan, saya punya anak pinter, namanya Nurul katanya. Dia sangat passion terhadap stop TB ini. Oleh karena itu, tahun 2013 ini berbentuk forum Stop Partnership Tuberkulosis Indonesia ya, STPI. Tahun 2018 baru legalnya sebagai yayasan.
Nah, itu cerita sebagai STPI. Jadi harusnya yang beri di sini nih Pak Arifin Panigoro, harusnya. Ya. Tapi saya dibujuk nih oleh adik Nurul ini, katanya, Bu Yani aja deh, katanya gitu. Jadi saya nurut lagi, demi Pak almarhum Arifin Panigoro ya. Jadi barangkali beliau juga sekarang pasti menyaksikan kita berkumpul di sini, dan saya yakin beliau akan bahagia melihat legasinya, salah satunya Rumah Kebangsaan. Ini saya appreciate Pak Teten Mas Duki, tepuk tangan untuk Pak Teten. Nah, jadi salah satu ya yang sering saya lihat berdialog dengan Pak Arifin Panigoro ini, ya Pak Teten. Saya tuh heran apa yang dibicarakan, terus-terusan nongkrong di sini. Baik, Bapak Ibu, jadi itu sedikit tentang background dari STPI. Jadi malam ini diskusi dari Rumah Kebangsaan ini judulnya adalah Satukan Langkah Stop TBC di Tempat Kerja. Ya, saya yakin dengan mengundang semua pihak, diskusi ini akan menjadi sangat berarti untuk bangsa. Pak Arif ini kan seneng banget nih, topik-topiknya nggak hanya TBC, macam-macam. Tapi TBC ini merupakan concernnya beliau di saat-saat akhir ya, dan beliau menyempatkan diri ya untuk berbuat sesuatu supaya TBC ini stop. Salah satunya adalah kami dari Medco, banyak nih pejabat di Medco yang hadir di sini. Kita concern sesuai dengan kapasitas kami, mensupport PPTI, mensupport STPI. Harapan kami tentunya banyak pihak yang bisa mensupport ini, karena untuk katanya komitmen Indonesia ini 2030 stop TBC atau bersih TBC ya Nurul ya. Nah, konon kabarnya sekarang yang sakit di Indonesia TBC itu 1 juta. Ini tahun 2023. 2030 berarti 7 tahun lagi. Nah, bagaimana nih supaya makin tahun yang menular nih makin sedikit dan sembuh TBC ini. Jadi hitung saja, per tahun kita harus punya target berapa supaya TBC ini penderitanya berkurang. Kalau penderitanya berkurang, pasti menularnya juga akan berkurang. Jadi insya Allah di tahun 2030, TBC di Indonesia ini akan hilang. Wah, saya udah seperti Pak Menkes aja nih main pakai data nih. Salam buat Pak Menkes ya. Saya seneng banget lihat itu di medsos Pak Menkes cerita. Saya baru sadar itu apa yang dibicarakan. Sekarang kan lagi trending topik ya. Tadinya saya mau apresiasi pada Pak Menkes. Sampaikan salam saya. Maaf para dokter kalau tidak terlalu berkenan. Baik Bapak Ibu, itu saja. Jadi semoga diskusi ini bermanfaat. Pak Teten sekali lagi terima kasih, dan kepada para narasumber atau para pemantik, saya lihat ada anggota DPR, ada dari Bu Meli Darsa, dan lain sebagainya. Itu Pak Hilmi baru datang. Nah, tahu Pak Hilmi datang, yang pidato Pak Hilmi ya. Baik, kalau gitu selamat malam semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yani Panigoro. Saya ucapkan selamat datang untuk Pak Hilmi Panigoro. Ternyata saya dapat info Ibu Menteri barusan saja tiba. Selamat datang Ibu Ida. Baik, kami lanjutkan ke acara berikutnya. Saya mengundang Bapak IR Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, untuk memberikan keynote speech-nya. Silakan Bapak, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Hilmi Panigoro, Direktur Utama PT Medco Energi Internasional,
Ibu Diah Saminarsi, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Yani Panigoro, Anggota Dewan Pembina STPI, Ibu Meli Dasra, Presiden Direktur Harvard Club Indonesia, para pimpinan tinggi, Madya Pratama, para direksi pimpinan perusahaan, seluruh ketua Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, para anggota Wadah Kemitraan Penanggulangan Tuberkulosis, para perwakilan mitra pembangunan organisasi penyintas TBC, seluruh perwakilan tamu undangan yang hadir pada malam ini. Pertama-tama kami menyampaikan salam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Menko PMK, karena beliau pada sedianya akan hadir langsung, namun tadi sekitar jam 6 kami mendapat kabar bahwa beliau mendapatkan penugasan lain, sehingga kami mohon izin untuk dapat menyampaikan keynote speech dari beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan AP Dialog dengan tema menyatukan langkah dalam membendung penularan penyakit TBC di Indonesia yang diinisiasi oleh Rembuk Kebangsaan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Raisis Panigoro yang telah menjadi tuan rumah dalam kegiatan AP Dialog, serta apresiasi kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara tatap muka pada acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, telah kita ketahui bersama berdasarkan data Global TBC Report WHO 2022, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua negara dengan kasus TBC terbesar di dunia setelah India. Dengan jumlah kasus baru TBC hampir 1 juta kasus, atau dari 100.000 penduduk di Indonesia, terdapat 354 kasus TBC, dan mengakibatkan 144.000 kematian, atau setara dengan 52 kematian per 100.000 penduduk, atau 16 kematian per jam. Permasalahan TBC tidak hanya sekedar menanggulangi kesakitan yang ditimbulkan, namun diperlukan pula penanganan masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan agar dapat berhasil pengobatan. TBC dapat menjadi penyumbang bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia. Data GTR mengestimasikan 73,8% atau 715 kasus TBC di Indonesia berusia 15-64 tahun. Usia tersebut merupakan usia produktif. Karena sakit TBC produktivitas menurun, akibatnya kesejahteraan keluarga akan terganggu. Hasil padu padan data kemiskinan ekstrim dan SITB Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan pada April 2023 oleh Kemenko PMK, ditemukan 46% rumah tangga atau keluarga dengan orang TBC yang berada pada desil 1 sampai dengan 4, di mana TBC mengenai 41,1% kepala keluarga dan mengenai 18,2% istri. Penanggulangan TBC akan ikut menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, penanggulangannya perlu dilakukan secara komprehensif, melibatkan multisektor dan komponen masyarakat terkait. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan memberikan peran kepada komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengapresiasi upaya Kementerian Kesehatan dalam mencapai target eliminasi TBC dengan capaian penemuan kasus tertinggi selama 75% dari target 90%. Tentunya hal ini perlu dilanjutkan di tahun 2003 dan tahun-tahun selanjutnya, dan perlu didukung dengan ketersediaan logistik, diagnosis, dan pengobatan yang memadai. Selain meningkatkan penemuan kasus TBC dan memastikan pengobatannya sampai tuntas, perlu dioptimalkannya upaya pencegahan penularan sesuai tema diskusi kita kali ini untuk membendung penularan penyakit TBC di Indonesia. Tantangan yang dihadapi untuk melaksanakan upaya di lapangan tentunya selalu ada. Antara lain,
petugas tidak diterima oleh keluarga kasus TBC. Bahkan ada yang sampai disambut dengan golok. Karena penyakit TBC ini masih mendapat stigma di masyarakat, sehingga keluarga malu bila diketahui ada yang terkena TBC. Perlu dilakukan edukasi masif ke masyarakat agar memahami upaya pencegahan ini. Langkah strategis lainnya yang dapat dilakukan adalah menyediakan rumah singgah. Hasil pemadanan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan sistem informasi tuberkulosis untuk Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Kemenko PMK menunjukkan 1.441 keluarga orang dengan TBC itu miskin ekstrim dan belum lagi sebanyak 560 keluarga miskin yang ada di desil 1 sampai dengan 4 terdapat lebih dari 2 orang yang sakit TBC dalam satu keluarga. Hal ini menjadi bukti dan perlunya perhatian khusus dalam mendorong diselenggarakannya rumah tetirah atau rumah singgah sebagai sarana untuk tinggal sementara selama fase infeksius agar dapat memotong rantai penularan TBC, terutama pada keluarga yang tidak mampu, yang tinggal di rumah yang tidak dapat diupayakan memenuhi kriteria sehat. Kita perlu fokus pada upaya di atas dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga atau mitra pembangunan dalam tim percepatan penanggulangan TBC dan wadah kemitraan penanggulangan TBC. Hadirin yang kami hormati, kompleksnya permasalahan yang ditimbulkan TBC memerlukan upaya penanggulangan bersama lintas sektor, mulai dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, hingga kelurahan. Saya juga menghimbau perlunya perhatian khusus untuk melakukan pencegahan TBC di tempat kerja melalui screening dan edukasi kepada pekerja secara massal. Data menunjukkan sebanyak 36% orang dengan TBC kehilangan produktivitas dan sebanyak 13,8% kehilangan pekerjaan akibat TBC. Hak pekerja juga perlu dilindungi, termasuk calon TKI juga perlu di-screening TBC. Jangan sampai TKI kita dideportasi akibat TBC. Bapak Ibu yang kami banggakan, komitmen pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci dalam percepatan pencapaian eliminasi TBC di tahun 2030, yaitu dengan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk pendanaan yang adekuat, dan melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan masif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada mitra pembangunan Rumah Kebangsaan yang berkolaborasi dengan AP Dialog, yang merupakan Indonesia Leaders Forum dalam memantik forum diskusi ini, sehingga turut meningkatkan awareness multisektor dalam penanggulangan TBC di tempat kerja pada khususnya. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti AP Dialog dengan tema menyatukan langkah dalam membendung penularan penyakit TBC di Indonesia. Semoga giat dialog ini dapat membuka wawasan, memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan penguatan kebijakan penerapan membendung penularan penyakit TBC. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Semangat kolaborasi untuk eliminasi TBC 2030. TBC bisa disembuhkan dan kembali produktif. TOS TBC, temukan TBC, obati sampai sembuh. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pembacaan keynote speech-nya. Berikutnya saya mengundang Ibu Kemenaker, Dr. Hajah Ida Fauziah MSI, selaku Menteri Ketenagakerjaan Indonesia untuk memberikan speech-nya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Melki,
Bu Putisari, yang ini dua-duanya ini mitra komisi saya, Komisi 9 DPR RI, Pak Melki, Wakil Ketua Komisi 9, dan Bu Putih, anggota Komisi 9. Dua-duanya mitra saya di DPR. Bu Arifin Panigoro yang saya hormati, Bapak Ibu, Pak yang mewakili Pak Menko PMK, yang mewakili Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu, saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melakukan dialog, menyatukan langkah, membendung penularan penyakit TBC di Indonesia. Temanya saya kira menantang kita semua, upaya penanggulangan TBC di tempat kerja. Yang tentu saja saya mengapresiasi pelaksanaan ini yang dilakukan Rumah Kebangsaan, dan saya berterima kasih sekali mendapatkan kesempatan untuk bisa bicara pada forum dialog pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin fokus menjelaskan tentang Permenaker nomor 13 tahun 2022. Nomornya sih memang tidak asyik, nomor 13. Padahal sesungguhnya tujuannya asik banget, bagaimana mengeliminasi tuberkulosis di tempat kerja. Dan Permenaker ini adalah Permenaker yang tidak populer. Saya biasanya kalau mengeluarkan Permenaker itu populer karena begitu banyak masyarakat yang sangat concern pada peraturan menteri ini. Misalnya saya mengeluarkan Permenaker tentang yang baru saja, Permenaker tentang penyesuaian waktu kerja misalnya. Wah, itu di depan kantor berapa kelompok masyarakat, terutama masyarakat pekerja yang menyampaikan aspirasinya di depan kantor saya. Giliran saya mengeluarkan Permenaker ini, nggak banyak tuh yang merespon. Itu artinya memang tantangan tersendiri bahwa di antara kita, teman-teman pekerja sendiri, tidak terlalu konsen pada isu penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja. Jadi ada banyak peraturan-peraturan menteri yang respon publiknya, terutama stakeholder tenaga kerjaan, itu sangat reaktif, tapi tidak untuk Permenaker ini. Ini sepi-sepi aja. Saya ingin menjelaskan background atau latar belakang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 ini. Saya kira sudah disinggung tadi di arahannya Pak Menko, karena kondisi Indonesia saat ini sebagai negara urutan tertinggi kedua kasus tuberkulosis yang estimasinya mencapai 696.000. Kasus terkedua setelah India. Kemudian melihat kasus tersebut, yang harus kita lihat adalah tempat kerja sebagai tempat berkumpulnya pekerja, sehingga sangat mungkin menjadi tempat yang sangat berisiko terhadap penularan tuberkulosis. Kemudian kalau kita lihat data Sehat Negeriku, 67,1% kasus tuberkulosis ini pada usia produktif. Di saat kita sedang mendapatkan bonus demografi karena penduduk usia produktif kita lebih banyak, more or less 70%-an usia produktif kita, tapi ternyata kasus TBC itu justru kena pada usia produktif ini, 67,1%. Melihat semua fakta ini, ada juga potensi kerugian yang bisa ditimbulkan, maka memang wajar apabila kita memerlukan payung hukum dan regulasi untuk memberantas TBC di Indonesia. Jadi memang tepat kiranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini. Tentu saja
background yang lain, latar belakang yang lain, berdasarkan Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan TBC, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan screening TBC dan pengobatan TBC pada pekerja. Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait dengan penanggulangan TBC di tempat kerja ini, yang kami lakukan Kementerian Ketenagakerjaan adalah setelah dikeluarkannya kebijakan ini atau Permenaker ini, maka yang harus dilakukan adalah antara lain sosialisasi, kemudian melakukan penemuan kasus TBC di tempat kerja, kemudian dengan melakukan screening penemuan gejala awal tuberkulosis yang menggunakan formulir sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan dan perusahaan di beberapa wilayah. Kemudian kami juga menyusun kebijakan pemberian penghargaan untuk memotivasi perusahaan akan terus berkontribusi aktif menemukan dan menurunkan angka TBC sehingga target mengeliminasi TBC tahun 2030 itu dapat terwujud. Sasaran dari pelaksanaan Permenaker nomor 13 tahun 2022 ini adalah pengusaha dan pengurus perusahaan, kemudian dokter perusahaan, pekerja, dan juga pengawas ketenagakerjaan yang tidak kalah pentingnya memang pengawas ini karena dia yang akan melakukan pengawasan di lapangan. Tujuan dari Permenaker nomor 13 ini adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Kemudian saya kira memang seperti yang ada dalam Perpres adalah mendukung program penanggulangan tuberkulosis nasional, yaitu eliminasi tuberkulosis tahun 2030, dan tentu kita berharap akan tercapai, kita semua akan bebas dari tuberkulosis tahun 2050. Dari Permenaker ini, maka kita lihat peran utama dari Permenaker ini ada pada pengusaha dan pengurus perusahaan untuk menyusun kebijakan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja, melakukan sosialisasi, penyebaran informasi, dan edukasi tuberkulosis tempat kerja, melakukan penemuan kasus tuberkulosis, melakukan penanganan kasus tuberkulosis, dan melakukan pemulihan kesehatan. Memang ada beberapa kelompok sasaran, tapi yang paling memiliki peran itu adalah pertama yang harus kita dorong adalah political will, goodwill dari perusahaan ini untuk melakukan beberapa serangkaian kegiatan. Kemudian tentu saja ada peran pekerja, di mana jika kebijakan sudah diambil oleh perusahaan yang dibutuhkan berikutnya adalah bagaimana semua pekerja mematuhi semua tahapan penanggulangan kasus TBC ini. Kemudian pasti di Permenaker ini menjelaskan tentang peran pemerintah melakukan pemantauan bahwa upaya penanggulangan TBC itu dilakukan secara baik dan benar. Yang harus dilakukan oleh pengusaha dan pengurus itu seperti yang saya sampaikan tadi dalam menyusun kebijakan. Pengusaha dan pengurus menyusun kebijakan penanggulangan tuberkulosis tempat kerja yang antara lain memuat, ini yang paling utama, memuat komitmen. Kemudian setelah komitmen itu membuat program kerja dan penghapusan stigma dan diskriminasi. Jadi stigma dan diskriminasi ini adalah bagian dari kebijakan yang harus dibuat oleh pengusaha atau pengurus perusahaan. Di kebanyakan kita memang masih kita temukan memberikan stigma atau ada perilaku yang diskriminatif terhadap pekerja yang mengalami tuberkulosis.
Kemudian tugas berikutnya adalah melakukan sosialisasi, penyebaran informasi dan edukasi TBC. Kemudian sosialisasi itu dimaksudkan agar kebijakan bisa dibuat oleh perusahaan, mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Kemudian membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membuat perilaku etika batuk, memperbaiki gizi kerja dan kebugaran, kemudian melakukan edukasi dampak penyakit penyerta, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas tempat kerja. Ini kelihatannya sederhana loh Pak, tapi sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian setelah itu, setelah semua dilakukan, jika ditemukan maka dilakukan langkah-langkah menyusun pedoman pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang mencakup pemeriksaan awal dan berkala, pemeriksaan khusus bagi pekerja yang termasuk kelompok berisiko, melakukan investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat di tempat kerja. Kemudian yang berikutnya, setelah ditemukan maka dilakukan penanganan kasus TBC. Pengusaha dan pengurus memastikan pekerja atau buruh mendapatkan pengobatan untuk mencegah penularan, dapat memberikan istirahat dan rekomendasi dokter perusahaan atau dokter yang merawat, melakukan pemantauan kepatuhan minum obat, kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan. Setelah semua itu dilakukan, berikutnya adalah melakukan upaya pemulihan kesehatan. Pengusaha dan pengurus memberikan dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan pekerja atau buruh. Setelah penanganan tuberkulosis diupayakan dapat kembali bekerja sesuai penilaian kelayakan kerja dari dokter perusahaan atau dokter yang merawat. Ini tugas pemerintah dan pengurus, tugas pengusaha dan pengurus di perusahaan. Berikutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan penanggulangan TBC di tempat kerja yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang saya hormati, modalitas yang dimiliki oleh pemerintah saat ini kami punya, saya ngomong baru atau sudah ya? Baru saja deh. Baru punya 1.467 orang pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Pasti baru Pak, karena rasio pengawas dengan yang diawasi sangat jomplang, tapi itulah adanya. Kita baru memiliki 1.467 pengawas yang diharapkan melakukan pengawasan dan pemantauan kepatuhan pelaksanaan penanggulangan TBC. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas kita? Tahapannya dimulai dari preventif edukatif. Di situ menurut saya yang paling penting, preventif edukatif, memberikan edukasi kepada seluruh pekerja tentang bahaya TBC. Kemudian setelah itu dilakukan, maka yang bisa dilakukan oleh pengawas tenaga kerjaan kita adalah represif non-justisial dan represif justisial. Itu tahap akhir. Tapi yang paling kita dahulukan adalah preventif dan edukatif. Saat ini pemerintah telah memiliki 5 balai K3. Yang ini dimiliki oleh UPTP. Pemerintah daerah, baik provinsi, terutama provinsi, juga memiliki balai-balai K3 yang juga bisa menjadi modalitas kita untuk menyelesaikan TBC di tempat kerja. Kami punya 5 balai K3, memiliki 174 penguji K3. Mereka inilah yang akan melakukan pengujian dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja, peralatan dan lingkungan kerja, termasuk dalam penanggulangan TBC di tempat kerja. Kami sudah melakukan sejak Permenaker ini diluncurkan baru 1 tahun.
1 tahun kurang ya Bu Dirjen, belum 1 tahun memang sebagai peraturan yang baru, tentu memang belum banyak yang bisa kami lakukan. Kami melakukan sosialisasi kepada 4.755. Kecil sekali Pak. Tapi 475 pekerja ini mereka yang kita minta menjadi influencer. Mereka adalah teman-teman di HRD yang mereka bisa melakukan edukasi kepada para pekerja. Diharapkan dari tangan-tangan mereka lah edukasi preventif itu bisa dilakukan. Memang saya akui betul bahwa dengan jumlah itu saya kira belum memadai. Pemahaman yang cukup terhadap TBC ini masih dibutuhkan banyak sekali influencer yang akan melakukan sosialisasi, yang melakukan edukasi kepada para pekerja. Dan memang belum banyak provinsi yang melakukan proses sosialisasi. Kita hanya provinsi-provinsi yang jumlah pekerjanya banyak, misalnya DKI ini, kemudian Banten, dan NTB dipilih karena NTB itu adalah banyak sekali pekerja migran yang kita harapkan juga mereka melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada calon pekerja migran kita. Saya kira sebagai sebuah upaya untuk mengeliminasi TBC di tempat kerja, masih banyak hal yang harus dilakukan. Dan kami menyadari betul keterbatasan yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah sinergitas dari semua stakeholder untuk sama-sama mengatasi TBC ini, terutama di tempat kerja. Saya kira dukungan, saya tidak tahu dukungan atau sinergi dengan Kementerian Kesehatan dan perusahaan-perusahaan untuk saya kira Apindo Kadin kita bisa ajak bersama-sama untuk melakukan edukasi kepada para pekerja kita. Kami benar-benar menyadari keterbatasan yang kami miliki, maka sangat menyambut baik kalau malam ini kita mendiskusikan bagaimana penanganan TBC di tempat kerja, karena itu salah satu yang bisa mempercepat edukasi dan sosialisasi kepada para pekerja. Saya kira saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK tadi, bahwa ini salah satu cara kita untuk terus meningkatkan produktivitas bagi para pekerja kita, dan pada akhirnya produktivitas bangsa akan bisa kita bangun melalui upaya kita untuk mengeliminasi TBC di tempat kerja. Dari kami sangat menyambut baik jika masing-masing kita juga bersama-sama untuk menanggulangi TBC di tempat kerja. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya senang Permenaker mendapatkan tempat dan ruang untuk bisa disosialisasikan kepada masyarakat melalui forum kebangsaan ini. Saya ada Bu Dirjen Binwasnaker dan K3 yang akan, jika diperlukan diskusi, saya minta Bu Dirjen Binwasnaker dan K3 untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya kira itu, terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Ibu Ida Fauziah yang sudah memberikan speech-nya pada malam hari ini. Jadi seperti tadi yang telah disampaikan Ibu Yani, kemudian Ibu Ida Fauziah dan Bapak Sat, bahwa kita perlu berkolaborasi bersama-sama. Oleh karena itu kami dari Rumah Kebangsaan bersama dengan SPTI, PPTI, dan juga dari Medco mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk hadir di diskusi pada malam hari ini supaya kita bisa mendapatkan pencerahan lebih banyak lagi tentang eliminasi TB di tempat kerja. Nah, selain itu kami juga menyediakan secara terbatas ada booth screening di bagian belakang. Jadi mungkin ada perwakilan dari perusahaan, teman-teman komunitas,
atau asosiasi yang ingin mencoba screening TB-DM bisa langsung ke meja screening yang terletak di sebelah kiri, kalau dari saya ya, sebelah kiri belakang di tempat makan. Kami akan melanjutkan sesi berikutnya dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Ibu Nurul Nulia. Saya persilahkan untuk maju dan mengundang narasumber yang akan berdiskusi bersama dengan teman-teman pada malam hari ini. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin saya langsung mengundang dari Kementerian Kesehatan yang mewakili Pak Menteri Budi Sadikin, Dr. Maksi Rein sebagai dari Dirjen P2P, dan juga dari Kementerian Tenaga Kerja, Dr. Hayani Rumondang. Dipersilahkan Pak. Di sini Pak. Oh ya. Ini sulut berjaya malam ini. Saya sebagai Nurul Luntungan memoderatori diskusi malam ini. Iya. Biasanya kami minoritas. Malam ini kayak menguasai panggung. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Ida, Bu Yani, terima kasih Pak Hilmi untuk sambutan pembukaannya. Mungkin saya masuk ke sesi diskusi dengan narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Pak Maksi dan juga Bu Hayani. Dari teman-teman juga tadi sudah banyak pertanyaan sebetulnya yang ingin ditanyakan. Dan tadi Bu Ida mungkin sempat bilang bahwa peraturan Kemenakar ini kurang populer. Tapi terima kasih Bu, saya sebagai pegawai di sini saya berterima kasih untuk peraturannya sebagai tenaga kerja di sini. Di sini mungkin banyak teman-teman pengusaha juga. Tadi juga Bu Hayani nanya ini harusnya diundang pengusaha. Nah, memang ini kita mengundangnya di AP Leaders sengaja karena biasanya leaders ini pengusaha, Bu. Nah, supaya pengusahanya tahu TBC itu masih ada. Karena ternyata kalau setiap saya memperkenalkan diri bilang saya kerja di Stop TB Partnership, pertanyaan pertama ini Pak Maksi, TBC masih ada? Masih. Ini memang zamannya udah bukan, kalau saya masih generasi milenial, tapi ini penyakitnya kolonial sebetulnya. Dari tahun 18-an masih diobrolin di 2023. Mudah-mudahan 2030 kita udah nggak ngobrol ini ya Pak Maksi ya. Jadi mungkin saya akan meminta Pak Maksi dulu nih Pak untuk memberikan mungkin sedikit penjelasan tentang keadaan TBC saat ini ke para peserta yang hadir. Bagaimana mungkin tantangan saat ini, kenapa tadi Bu Yani sudah menyebutkan kurang lebih hampir 1 juta kasus setiap tahunnya di Indonesia, dan sedangkan kita ingin di 2030 itu sudah eliminasi TBC. Apakah kira-kira optimis kita Pak untuk mencapai situ, dan kalau memang untuk mencapai 2030 eliminasi, kontribusi apa sih sebetulnya yang diperlukan dari mitra-mitra dan juga dari pihak-pihak di luar pemerintah, apa saja yang harus dilakukan, kenapa sampai ada peraturan presidennya, kenapa ada peraturan turunan lainnya dari KL-KL terkait. Mungkin kita ingin mendengar dulu dari Pak Maksi, silakan Pak. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bu Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida, keluarga besar Arifin Panigoro, juga Pak Melki, Bu Putih, Pak Sani, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh peserta dialog Arifin Panigoro di Rumah Kebangsaan. Permohonan maaf Pak Menteri, padahal sudah janjian sama Mbak Nurul. 2 minggu lalu kita rapat dengan Pak Menteri sama Mbak Nurul. Ya, Pak Menteri karena persiapan juga mau ikut dengan Pak Presiden ke China. Bapak Ibu sekalian, betul seperti disampaikan tadi Pak Sani, Bu Menteri, bahwa tuberkulosis ini penyakit yang sudah lama. Ya. Kementerian Kesehatan, tugas Pak Presiden ke Pak Menteri, yang pertama vaksinasi COVID sudah selesai. Yang kedua,
pengendalian pandemi saya kira sudah ada penetapan endemi, dan ketiga transformasi kesehatan. Yang ketiga ini salah satu adalah yang prioritas adalah tuberkulosis. Tuberkulosis di Indonesia saat ini ya kurang menggembirakan, saya harus sampaikan secara jujur, kurang menggembirakan karena kalau dilihat dari kasus incidence rate-nya itu tahun 2019 kita sebenarnya sudah berada sedikit 301 per 100.000 atau setara dengan 824.000 kasus baru setiap tahun. Tapi di 2021 kami dideklar oleh WHO naik incidence rate-nya. Naik tadi disampaikan oleh Pak Sani 356 per 100.000 atau setara dengan 969.000 kasus baru setiap tahun. Mendekati 1 juta. Dan kita nomor 2 di dunia. India 2,1 juta, kita hampir 1 juta. Cina yang lebih dulu, yang mestinya nomor 2, sekarang Cinanya cepat sekali. Penanganan di Cina cepat, dia nomor 3 sekarang. Kenapa masalah insiden TB? Saya katakan 15 tahun lalu saya masih kepala puskesmas, dan zaman saya 20-an tahun, 10 tahun kepala puskesmas, sama insiden rate-nya itu tidak turun-turun di 300 per 100.000. 360, turunnya sedikit. Nah, target RPJMN kita tinggal 1 tahun, kita mau turunkan sampai 165 per 100.000. Itu saya kira tidak akan mungkin capai. Tapi kita masih ada waktu, target global eliminasi TB tahun 2030. Nah, mungkin ini mohon dukungan, masukan, bagaimana Indonesia, Cina itu berhasilnya di situ. Bagaimana dia mampu melakukan penanganan pada TB-TB laten ini. Yang berikut, saya kira yang menjadi persoalan adalah bagaimana tentu ke depan yang mendapat yang obat ini, kita jamin orang yang mendapat, dia sudah tahu statusnya TB, tidak ada diskriminasi, tidak ada stigmatisasi, sehingga orang ini betul-betul minum obat sampai tuntas. Karena yang menjadi beban berikut adalah TBRO, TB resisten obat. Ini naik. Naik kenapa? Karena tadi masyarakat belum teredukasi dengan baik, sehingga dia obat 2 bulan, dia merasa sehat, putus obat. Putus obat, balik lagi obat. Nah, lama-lama itu yang jadi TB. TBRO jadi masalah karena sulit, tumbuh angka kematian tinggi, dan penularannya itu kalau orang sudah TBRO pasti ditularkan ke orang lain, itu orang itu akan jadi TBRO juga. Jadi beban-beban penyakit, beban TB itu di situ. Dan kemudian saya kira Perpres 67 tadi sudah disampaikan, itu saya kira Indonesia termasuk yang diundang sebenarnya di bulan September, Pak Presiden, kita ada 3 presiden yang rencanakan diundang di UNGA, karena kita, leadership kita termasuk bagus untuk penanganan tuberkulosis. Barusan ratas Pak Presiden, saya kira Perpres ini kalau dijalankan betul, keterlibatan lintas sektor, kementerian lembaga, itu punya peran, termasuk kami apresiasi dari Kemenaker, Bu. Terima kasih sudah ada Permenaker 13 dan sudah ada 12 perusahaan besar yang sudah deklarasi dan mengimplementasikan untuk workplace TB mulai di tempat kerja. Saya kira ini satu langkah maju. Termasuk kementerian lain, PUPR, keterlibatannya saya kira sudah sangat baik, dan juga dukungan daripada legislatif. Anggaran itu dikawal oleh Pak Melki, anggaran TB kita dikawal betul oleh teman-teman di Komisi 9, sehingga saya kira ini dukungan kita semakin lama semakin meningkat. Termasuk tentu peran komunitas, STPI, PPTI, saya kira itu sangat mendukung sekali para penyintas TB yang saya kira banyak sekali membantu, akademisi. Saya kira kalau kita satukan langkah, saya sangat yakin kita waktu 7 tahun untuk mencapai eliminasi tuberkulosis tahun 2030 bisa dicapai. Mungkin itu nanti
mungkin akan berkembang kalau ada diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Maksi. Mungkin kita tepuk tangan dulu buat Pak Maksi semuanya. Jadi tadi ada beberapa poin dan Pak Maksi mohon maaf tadi saya lari-lari sedikit. Pak Budi barusan menelpon mau mampir katanya. Iya. Karena beliau harus ke airport lagi tapi mungkin mampirnya memang hanya sebentar 5 sampai 10 menit. Tapi tadi beliau mengabarkan akan mampir. Ya, jadi mungkin tadi beberapa poin yang disampaikan Pak Maksi juga ya terkait TBC laten ini juga mungkin selain tadi TBC di tempat kerja. Jadi memang kebetulan dari STPI kami juga membantu untuk dari sisi komunitas kader-kader mencari pasien-pasien TBC. Cuma memang yang menarik saat dicari pasiennya gitu ya, di screening, dicari kasus TBC di rumahnya, semuanya lagi di tempat kerja Bu. Jadi memang ini yang harus jadi inovasi bagaimana mencari yang tadi 25% yang Pak Maksi bilang. Mungkin ini memang harus ada pendekatan-pendekatan di luar layanan kesehatan di tempat kerja ini yang tadi Ibu juga bilang. Dan di sini juga ada teman-teman mungkin dari Otsuka yang juga udah melakukan TBC di tempat kerja, upayanya apa saja yang mungkin nanti bisa sharing juga. Dan terkait TBC laten ini juga masih sangat baru betul Pak Maksi. Dulu waktu saya kuliah kedokteran TBC laten tuh belum diobatin. Jadi kalau ada yang sakit TBC, biasanya dibilangnya kalau misalnya ada yang positif TBC gitu di tes tuberkulin positif, dibilangnya nggak perlu minum obat. Nah kalau sekarang ternyata sudah sangat berbeda ya Pak Maksi ya. Jadi yang ada TBC laten, ada kumannya walaupun dia badannya sehat, harus minum obat. Dan ternyata suami saya TBC laten Pak. Padahal dia dulu kenanya pas masih kecil. Terus saya dengar cerita di acara keluarga, katanya adiknya dulu kecil TBC. Terus kemarin ibunya sempat sakit berat, terus TBC-nya keluar. Waduh, saya bilang, ini pasti TBC nih. Dan ternyata betul, pas dites IGRA positif, jadi harus mulai TPT. Jadi itu yang mungkin hal-hal yang baru ya Pak Maksi ya, mungkin untuk hadirin yang hari ini ada di sini. Kemudian memang karena nanti mesti pergi ke Cina, karena mesti duluin Bapak Presiden kan, jadi jam 11 mesti berangkat, aku lari dulu deh sebentar ya, mampir ke sini sebentar. Tapi TBC, aku belajar dari beliau, dan Pak Arifin tuh sempat datang ke saya, khusus bicara minta tolong mengenai TBC. Dan saya, ini anak ITB, nggak ngerti sama sekali, ini mesti ngaku dulu, jujur kan di depan. Apalagi kemarin ngurusin vaksin dulu, pandemi dulu, baru sambil belajar. Nah beginilah sampai sekarang. Tapi yang saya mau sampaikan ke teman-teman ini yang saya pelajari dari TBC. Yang nomor 1, penyakit ini menyebabkan kematian lebih dari COVID. 200,000 every year. COVID itu cuma 160-170 ribuan. Penyakit ini penyakit menular seperti COVID. Jadi kalau penyakit menular, itu kan harus cepat bisa diidentifikasi. Kalau dia sakit, diisolasi. Supaya nggak nular. Nah, estimasi WHO pada saya datang, itu yang kena TBC di Indonesia itu 845 ribuan. Udah, kita nomor 2 di dunia kan, sesudah India. Sesudah COVID naik ke 969 ribu, estimasi. Gimana ngitungnya nggak tahu, saya udah pernah minta jelasin, nggak ngerti caranya dia financial modelnya gitu ya. Bukan financial model, health modelnya dia tuh. 969 ribu. Berapa prestasi kita untuk bisa mencapai, mendeteksi, nemuin. Istilahnya orang-orang TBC, notifikasi. 545 ribu. Waktu itu tuh dari 845 ribu. Itu udah jalan 10 tahunan, kita lihat programnya Global Fund, udah spend berapa? More than, berapa ya? Global Fund mungkin setiap tahunnya TBC 100 juta ya. 1,1 triliun in the last 1 year. Tetap aja peaknya cuma 545 ribu dari 845 ribu. Artinya apa? 300 ribu orang setiap tahun tidak teridentifikasi. Nggak ketemu. Di mana dia, siapa dia, 300 ribu. Ini kan penyakit menular kan teman-teman. Kalau nggak ketemu, what happen? Dia akan nularin semua orang. Jadi waktu itu saya datang temu TB, nggak apa-apa ya Pak Maksi ya. Karena TB ini paling banyak duitnya dari Global Fund. Kan udah 1 triliun lebih gitu kan. Datang gimana coba Pak? Bapak mesti kasih semangat orang TB. Saya datang.
Meetingnya di hotel bagus. Aku lihat datanya. Udah 1 triliun, dia 545.000 aja yang ketemu gitu dari 845. Jadi pesan saya pedas. Saya biasanya dari dulu terkenal di Mandiri orangnya pedas kalau ngomong. Jadi kita udahlah, kita berhentilah beracara. Ya. Kita mulai bekerja aja gitu. Jangan kebanyakan acara dan bicara deh. Kita kerja aja gitu ya. Itu mulai tuh bulan Agustus apa ini tahun lalu. Habis gitu mulai setiap minggu gitu ya. Ibu yang di sana saya tagih gitu ya kan. Berapa yang bisa ditemuin? Masa nggak bisa nemuin 845.000? Pak, susah. Aku bilang, susahnya dari mana? Karena COVID, dalam waktu 1 tahun, kita bisa menemukan 1,5 juta. Masa ini 10 tahun nggak pernah bisa 845.000. Di mana susahnya nggak masuk akal ke saya. Nomor 2, COVID itu tesnya mesti pakai PCR, yang labnya itu lab BSL 2. Membutuhkan teknisi khusus BSL 2. TBC itu bisa pakai TCM, dijalanin di setiap puskesmas, bisa. Jadi susahnya di mana? Mungkin kebanyakan acara dan bicara nih, makanya kurang kerja. Tekan terus tiap minggu. Ternyata itu jurus yang ampuh, gitu kan? Bisa sampai 700 berapa, Bu? 724.000. Modalnya Menkesnya nyerewetin setiap minggu. Naik 724.000. Jadi saya pikir, kalau saya pertahankan cerewetnya seperti ini, bisa juga naik di 800.000. Cuma sibuk beresin undang-undang. Gitu kan, udah keburu beresin undang-undang sama Pak Melki dikasih tugas itu. Jadi kita agak geser fokusnya kemarin ya. Tapi nanti saya akan balik lagi kita. Jadi teman-teman kalau aku bilang, TBC itu kita harus nemuin secepat mungkin 900.000 orang itu. Caranya gimana? Temuin. Kemarin naiknya salah satu yang lucu apa? Kan ada satuan kredit profesi buat dokter tuh. Kalau dia kerja atau dia bakti sosial, dia ikut seminar kan ada satuan kredit profesi. Aku dengar juga demo pun dikasih, demo Menkes dikasih satuan kredit profesi gitu kan. Aku bilang daripada SKP-nya dikasih demo Menkes, kenapa SKP-nya nggak dikasih untuk gitu? Kenapa SKP-nya nggak dikasih untuk nemuin TBC? Gitu. Akhirnya disetujui. Ini tapi organisasi profesi kadang-kadang sebel sama Menkesnya, tapi kalau Menkesnya masuk akal dia bantu juga kan. Jadi ternyata kasih tuh. Setiap ahli paru yang menemukan TBC dikasih 5 SKP. Langsung naik. Oh, gitu. Jadi itu jurus bodoh dan sederhana gitu kan. Nggak usah seminar, nggak pakai di hotel. Kita zoom aja, Pak putus, kasih gitu kan. Yang nomor 2, data TBC itu kan nyarinya susah. Padahal di BPJS itu setiap kali masuk, dia mau klaim, dia mesti ngisi itu ICD-9, ICD-10. Nah, link database dengan BPJS susahnya setengah mati, gitu kan. Paksa juga sama Menkesnya. Kalau nggak budgetnya kita nggak approve gitu. Nyambung. Begitu nyambung, naik lagi tuh TBC terlihat. Karena recordnya otomatis kita bisa ambil. Gitu ya. Yang ketiga, ngisinya aplikasi STB susah Pak. Begitu kita lihat, iya. Setiap kali ngisi mesti 70-80 field isinya susah tega. Ini kan orang-orang IT, orang-orang P2P anak buahnya Pak Maksi. Kita isi selengkap-lengkap 80 field. Dokter mau praktek malah dia masukin 80 kan males. Udah bikin yang simple dulu masukinnya 5, nanti detailnya bisa belakangan. Tapi yang penting kita notifikasi orangnya siapa, handphonenya siapa, alamatnya. Itu menyebabkan naik jadi 727. Nah saya minta ke Pak Maksi tahun ini 800. Jadi tahun depan saya pensiun kepala 900. Itu strategi utama untuk nemuin. Targetnya saya buat Pak Maksi, 90% dari estimasi yang 969.000 harus ketemu tahun depan. Harus ketemu tahun depan. Kalau enggak Pak Maksi pensiunnya aku perpanjang. Jadi dia kalau mau run jadi wagub dari PDIP, aku larang. Aku bodoh, wagub mau jadi bodoh, aku larang. Gitu kan, aku ngomong dari ke PDIP. Dia larang gitu, tahan dulu supaya dia bisa beresin 90% dari ini ya notifikasi TBC. Nah, masalah teman-teman, begitu udah ketemu, dia mesti minum obat. Itu problem kedua. Kalau dia, nih saya belajar, kalau dia TB SO, TB sensitif obat,
itu biasanya hampir 100%. Tapi kalau dia TB resistant obat, udah putus asa dia, udah malas minum obatnya. Nah ini yang berat. Mungkin 50-60%an. Sekarang berapa kita TBRO? Segitu kan. Ini saya minta naik jadi 90% juga. Nah ini kalau saya bilang ke Pak Maksi, udahlah kita ngaku diri aja sama vaksinasi. Kemampuan Kemenkes sebagai birokrasi untuk mastiin yang sakit itu ketemu suruh minum obat. Kalah sama tempatnya dia. Dia kan pasti lebih efisien, lebih gesit, swasta, kerjanya pakai hati, kita kan kerjanya pakai perintah, pakai marah-marah dari Menkes. Dia nggak kerjain juga kan. Kalau ini kan kerjanya pakai hati. Mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan. Kalau kerja pakai hati, ngejarin, kan mereka pasti lebih jago. Udah kita dorong itu ke sana. Inisiatifnya kasih dari Global Fund. Ya, supaya dapat. Nah sekarang itu yang saya mau ngejar nanti tahun ini supaya bisa nggak naik dekat 85 sampai 90 combine. Ya, antara yang TBSO sama TB resistant obat. Masalah kedua itu belum beres, aku akui. Tapi aku akan kejar karena undang-undangnya sama Pak Melki udah dibantuin diselesaikan sama Ibu Putih juga. Aku baru lihat Ibu Putih biasanya pakai baju merah, pakai baju orange. Gitu. Yang ketiga masalahnya, begitu dia minum obat, saya baru tahu obatnya setiap hari mesti minum segepok 6 bulan. Kalau dia TBRO bisa macam-macam, ada yang sampai 20 bulan. Dia bilang orang gila ya, kasihan juga. Obatnya banyak. Ada efek samping. Sekarang gimana? Nah kebetulan WHO keluarin guideline baru. Jadi yang TBRO bisa obatnya 6 bulan dan cuma 3 tablet. Gitu nggak salah ya. Bukan 5 tablet. Regimenya namanya BIPAL. Betul ya? BIPAL. Udah cepat pilot project aja. Udah di pilot project, rencana Pak Masih kapan kita mau roll out nasional? Kemarin, bukan kemarin. Hah? Tahun ini 4 provinsi nasionalnya sebelum saya pensiun nasional 2024. Gitu ya, 2024 kita mau enroll nasional supaya ininya termnya lebih pendek. 6 bulan dan obatnya cuma 3. Ya, sambil kita ngitung-ngitung logistiknya. Sekarang pilot project. Itu tahap yang ketiga ya, menyelesaikan minum obat. Ada tahap keempat juga. Kita mau ngejar vaksinasi, imunisasinya. Ada vaksin namanya BCG, kita semua disuntik. Itu efektivitasnya rendah sekali, cuma 50%. Nah sekarang kita lagi ngejar, waktu ketemu Bill Gates, dia bilang, Budi, saya udah beli itu right-nya dari GlaxoSmithKline untuk vaksin TBC. Karena GlaxoSmithKline nggak tertarik untuk ngejar ini, karena ini buat negara miskin, India, Indonesia, Cina, dia udah susah masuk. Kamu mau nggak? Oh mau, siap-siap jadi clinical trial-nya. Tapi itu material transfer agreement-nya dong diberesin dong. Nanti lab-nya gini, udah segala macam ya. Akhirnya kita komit, kita beresin. Alhamdulillah, sekarang, terima kasih Pak Melki, undang-undangnya di-approve. Kita bisa menjadi site untuk clinical trial phase 3 dari the newest vaccine GSK yang di-run oleh Bill and Melinda Gates Foundation. Ya. Kerjasama sama UI sama UNPAD. Betul ya? Bu ya? UI sama UNPAD ya. Cuma sebelnya itu baru jalan butuh waktu 2 tahun. Pasti sesudah saya pensiun. Kenapa saya ngomong di sini? Mohon diteruskan. Gitu kan? Mohon diteruskan. Mohon diterusin ini. Tapi sambil menunggu, kita approach 2 perusahaan lagi yang saya mau cari yang mRNA base. Karena ini kan lebih cepat. Satu adalah perusahaan CanSino di China, makanya kita mau ketemu. Satu lagi perusahaan terkenal, startup terkenal di Jerman namanya BioNTech. Ini yang bikin vaksin COVID kemudian dibeli oleh Pfizer. Yang kita suntik-suntik banyak. Itu bikinan orang Jerman. 2 orang Turki yang hidupnya di Jerman. Jadi kita punya 3 candidate vaksin TBC. 1 akan masuk phase clinical trial, udah akan jalan di Indonesia. Yang 2 clinical phase 1. Tapi karena ini mRNA teknologi akan lebih cepat. Dan Indonesia kalau dulu hanya ada perusahaan vaksin, sekarang udah ada 3 perusahaan vaksin. Kalau dulu hanya bisa yang teknologi base-nya itu virus dan yang unit protein, sekarang udah bisa juga yang mRNA dan vector base kayak AstraZeneca. Jadi we will be ready to develop this vaccine yang bersama.
Itu udah kita lakukan. Saya tutup dengan duit. Tanya apa Pak Joki kemarin. Duitnya berapa anggaran? Kalau saya nggak salah ingat, APBN 200 miliar. Cukup nggak? Cukup Pak. Soalnya itu Global Fund kasih 300 miliar. Gitu setahun. Pak Joki bilang, oh gedein Global Fund. Kok bisa Pak? Ya namanya bangkit, kita cari duit pintar Pak. Gitu kan. Kalau cari duit kita pintar. Ini pinjaman apa? Grand Pak. Gitu. Dan saya mau kasih tutup dengan berita bagus. Jadi kemarin abis undang-undang ini Pak Melki, banyak yang sama Menkesnya iba gitu kan. Menkesnya dibully, dibilang bangsa, dibilang segala macam gitu kan, undang-undang gitu kan. Tapi he did the reform gitu kan, he did the reform. Jadi datang suatu saat ada orang dari USA sama dubes Amerika mau ketemu minggu lalu. Pak Menkes, congratulations ya gini. Kemudian dia bilang, we want to give you good news. Apa? We will give you grant. Berapa? 70 juta. Oh lumayan, 1 triliun. Aku sebenarnya agak takut ngomong gini nanti diketok-ketok dicari-cari. Emang masukin anggaran ya? Sampai di depan dua ini nih. Tapi ini nanti ibu yang ini. Ibu kan yang kuasa ini mereka. 70 juta. Ya aku ngerti-ngerti masih pergi ke Cina. Gitu ya. 70 juta diberikan oleh USA khusus untuk TBC. Dari tahun berapa sampai tahun berapa Bu? Hah? Sampai 2027. 3 tahun. So you have additional amount of money. Dan saya orang yang bilang, itu nggak usah dikasih ke Kemenkes. Jadi saya mau pertandingin tuh. Kemenkes yang susah apa? Bikin obat. Kemenkes, aduin pena bulu, kita aduin sama Aisyah, Muhammad sama Muslimah segala macam kalau mau bikin kita aduin. Mana yang bisa paling cepat ngabisin itu uangnya. Jadi USA saya bilang nggak usah kasih lewat kita. Nanti kepotong-potong juga banyak. Udah kasih langsung aja. Tapi kasih langsungnya jelas. Dia harus 1 masukin ke mulut, 2 dia harus selesaiin tuh yang masukin ke mulutnya sampai 6 bulan. Kalau enggak duitnya jangan dikasih. Ya, karena aku udah mulai ngejar-ngejar dia. Lu dapat duit banyak. Lu mana prestasi lu? Gitu kan? Kita mulai ngejar-ngejar. Kan hobinya kita ngejar-ngejar. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman itu yang udah kita lakukan. Nggak mungkin TBC ini bisa beres dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. We are bureaucracy, we are slow ini. We need all of you support. Ini nggak bisa kita lakukan sendiri, ini harus bersama-sama. Ini nggak mungkin eksklusif, harus inklusif. Ini nggak bisa di-approach dengan program base, tapi harus movement base. That's why aku memaksakan datang ke sini, walaupun sudah harus berangkat ke airport karena masih pergi ke Cina. Because I need you all to help us to eliminate TB by 2030. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih menyempatkan waktunya, luar biasa. Ya, jadi Pak Budi tadi sudah memaparkan dengan sangat lengkap, tadi menambahkan dari Pak Maksi. Dan kemarin memang seperti yang tadi Pak Budi katakan, kemarin itu 2 minggu lalu Bu, kami dari STPI beraudiensi dengan Pak Menkes mau mengundang acara ini. Dibuka dengan TBC jangan kebanyakan acara, ya Pak, saya baru mengundang acara Pak. Tapi mudah-mudahan acaranya berdampak gitu ya, karena sebetulnya terutama untuk mensosialisasikan Permenaker ini yang tadi Bu Ida sudah menyampaikan, ini belum banyak yang tahu, bukan peraturan-peraturan yang populer gitu ya. Jadi kayaknya masih banyak yang perlu diberitahu tentang adanya Permenaker ini dan banyak yang perlu dilibatkan. Untuk bagaimana sih sebagai pengusaha, sebagai mungkin pemimpin atau CEO di perusahaannya, bagaimana bisa mengimplementasikan Permenaker ini? Baik, terima kasih Mbak Nurul, Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Melki, Bu Dr. Gigi Putih, keluarga besar Bapak Arifin Panigoro dan juga Pak Soni, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan itu bertindak secara cepat setelah keluarnya Perpres kemudian yang kami hadapi. Nah ini alhamdulillah saya senang sekali, bahagia rasanya. Ini yang saya sudah cemaskan beberapa, ya udah hampir setahun ya. Karena yang kami lakukan ini kan tidak bisa secara menyeluruh. Padahal instruksi ataupun perintah di dalam aturan tersebut bahwa Menteri Tenaga urusannya adalah sosialisasi dan sebagainya untuk seluruh pekerja Indonesia. Nah ini tadi terima kasih Pak Melki. Jadi kami memang tidak bisa melakukan secara menyeluruh kalau kaitan dengan anggaran. Sehingga yang kami lakukan adalah tadi pertama
Ibu Menteri menerbitkan keputusan peraturan Menteri, ini sebenarnya butuh, tadi Ibu Menteri sudah mengatakan, para pimpinan perusahaan yang harus komit. Kalau tadi caranya seperti Pak Widodo, itu kan bagus sekali melalui CSR yang ada. Karena kalau pendekatannya hanya katakanlah bahwa pimpinan perusahaan atau disebut pengurus perusahaan harus menyediakan fasilitasi, pada ogah semua. Mungkin yang mewakili perusahaan di situ langsung pikirannya dari beban perusahaan kan begitu kan. Tapi kalau berpikir secara jauh, ketika ternyata terpapar TB ataupun potensi, ini kan daya tahan tubuh pekerja pun saya kira nggak tahan lama. Jadi artinya adalah ke depan dari sisi kesehatan tentu ya Pak Dirjen ya, akan melahirkan generasi-generasi penerus untuk Indonesia yang akan rapuh. Kan begitu kira-kira. Nah, akhirnya kami hanya bisa mengalokasikan, ya, jadi untuk mendorong para perusahaan itu tadi adalah hanya untuk sosialisasi dan screening saja. Jadi sejak diterbitkannya peraturan menteri itu sekitar 8-10% yang terdeteksi. Jadi kita lakukan screening. Jadi contohnya seperti tahun 2022 itu ada sekitar 10%. Jadi 400-an sekian. Kemudian untuk tahun 2023 ini ada 600 sekian yang sudah dilakukan screening. Jadi ada sekitar 4% yang sudah terpapar. Nah artinya memang saya salut tadi apa yang dijelaskan Pak Widodo. Cara-cara seperti inilah sebenarnya yang lebih efektif. Kenapa di dalam peraturan menteri itu juga menyebutkan kenapa pimpinan perusahaan, tapi tidak ada di situ tanggung jawab pemerintah, itu pasti ada. Nah, yang ini kita diskusi ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum banyak informasi tentang sebenarnya tanggung jawab perusahaan itu bisa bersama-sama dengan contoh di sana kan ada P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja. Atau kalau dari sisi sarana hubungan industrialnya ada lembaga kerjasama bipartit. Nah bisa menyertakan ini. Nah kalau tadi memang kaitannya, kalau sepanjang pencermatan kami adalah kaitannya dengan mungkin anggaran ya Ibu, yang mungkin anggaran. Itu tadi cara yang seperti dikatakan Pak Widodo itu yang cara yang plan sebenarnya. Kan ada CSR. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang menengah dan besar. Nah sekarang bagaimana yang kecil ini? Nah inilah yang harus ada kerjasama kuat juga dengan pemerintah daerah. Nah kami selama ini Pak Dirjen, terima kasih dibantu oleh Dinas Kesehatan setempat. Tapi itu pun ternyata tidak mudah Pak. Artinya kan perlu birokrasi, kemudian juga ada sudah target-target yang ditetapkan. Jadi sekarang kalau dari screening kami sudah lakukan di 6 provinsi, dari sekitar 4.000-an target pekerjanya sudah. Nah untuk sosialisasi itu masih kecil. Maka tadi butuh tanggung jawab bersama ini. Nah itu yang saya pikir tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan bahwa untuk mengharapkan Global Fund ini kan sudah berakhir ya Pak. Ya. Mungkin dengan pertemuan malam ini ada tindak lanjutnya. Bagaimana kami bisa secara bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan Pak Dirjen. Ya, dari sisi kami pun kan ada kelembagaan-kelembagaan yang tersebar. Tadi dengan Ibu Dr. Rima misalnya. Beliau kan juga selain dari Apindo juga sebagai anggota Dewan Keselamatan Kesehatan Kerja Nasional. Jadi kami berharapnya sangat tinggi sebenarnya. Siapapun yang mewakili kelembagaan di situ juga harus bisa menjadi kalau disebut sebagai agent untuk melakukan berupaya mencegah dengan cara-cara sendiri dengan kewenangan yang ada. Di sana kan ada perwakilan perusahaan, ada perwakilan dari pimpinan serikat buruh. Jadi bagaimana dengan kelembagaan yang ada ini kita gunakan, karena tidak bisa hanya berharap dari pemerintah saja. Nah, tapi alhamdulillah kami optimis dengan pertemuan ini. Terus terang kami sangat berharap. Tadi ada Pak Menkes, ada juga Pak Dirjen, kemudian Pak Melki terutama Pak. Jadi anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Ketenagakerjaan itu Pak hanya sebagian kecil di bawah Satker Ditjen Binwasnaker. Seluruh pekerja itu harus tanggung jawab kami Pak. Saya sendiri, iya Pak. Jadi saya, bagaimana ya seperti ini. Saya bilang, wah ini mudah-mudahan nanti Pak Melki bisa mendukung ya Pak Melki ya. Artinya tanpa itu Pak, saya sudah yakin edukasi sosialisasi itu memang harus butuh anggaran. Ya.
Kami sudah lakukan beberapa kali, jadi pengalamannya tanpa anggaran memang tidak bisa. Yang itu dari sisi pemerintah, tapi sebenarnya perusahaan itu kan punya divisi-divisi sendiri, punya unit-unit sendiri, yang mulailah memperhatikan bahwa kepedulian terhadap penularan dari TB ini sangat tidak menguntungkan dari sisi kelangsungan usaha ke depan. Jadi kerjasama kami undang, malam ini saya kira adalah malam yang bagi kami memberikan optimisme Pak Dirjen. Setelah ini memang kita harus rancang. Kira-kira kami kalau tidak bisa dialokasikan anggaran yang langsung, karena kan bukan kewenangan kami ya Pak yang melakukan sampai kepada nanti pemulihan dan sebagainya. Yang bisa kami lakukan adalah hanya sosialisasi dan screening. Dan itu izin ya Pak Melki ya, kenapa kami juga mengusulkan untuk membentuk balai K3 tambahan. Itu salah satu sebenarnya targetnya seperti ini Pak. Kami mengusulkan ada 2 balai tambahan untuk bisa dibangun. Tadi Ibu Menteri sudah mengatakan hanya ada 5 balai, tapi ini sebenarnya juga tidak bisa memadai karena harus peran serta dari semua, ada dokter perusahaan, ya, ada yang mewakili kelembagaan dari organisasi pengusaha, ada yang mewakili di Dewan K3 dan sebagainya. Semua sebenarnya harus bergerak. Terima kasih juga Dr. Rima ada hadir di sini. Mudah-mudahan dengan ini nanti Ibu Dokter juga melalui DK3N-nya juga bisa mengajak bersama-sama stakeholder yang lain. Jadi intinya kami berkomitmen, sangat berkomitmen, tapi kami tidak bisa melakukan kewenangan lebih ya, hanya sebatas sosialisasi dan screening. Dan kalau bicara kaitannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan di bawah Ditjen kami itu mungkin hanya sekitar 10% saja yang bisa dialokasikan dari total dari anggaran kami, anggaran Ditjennya. Gitu. Kira-kira itu, sekali lagi kami terima kasih diundang hadir, terutama saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan lah dari langkah-langkah kita, komitmen kita untuk melakukan pencegahan terhadap tuberkulosis ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Hayani. Tanggapan tepuk tangan dulu buat Bu Hayani. Mungkin tadi kita sudah banyak mendengar dari para narasumber dan juga dari para penanggap. Mungkin saya akan membuka kesempatan dulu dari para peserta nih. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, oke. Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih Bu Nurul. Nama saya Adi Sasongko dari Yayasan Kusuma Buana. Kami sudah mulai merintis mempromosikan pentingnya penanggulangan TB berbasis tempat kerja itu sejak tahun 2007 di pabrik-pabrik di Ranca Ekek. Ya. Nah, kembali kepada tema kita malam ini, Bu. Pertanyaan saya untuk Ibu Dirjen dari Kemnaker. Peraturan Menteri Tenaga Kerja 13/2022 itu kan sifatnya wajib ya. Kalau kita baca klausulnya, sifatnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Dan di lingkungan di jajaran Kemnaker, maka Wasnaker inilah yang dalam posisi harus memantau pelaksanaan regulasi yang ada. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan oleh Kemnaker untuk membekali para tenaga Wasnaker tadi tentang masalah TB? Karena kan mayoritas tenaga Wasnaker bukan orang kesehatan. Jadi mereka awam tentang TBC. Jadi pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Kemnaker untuk capacity building bagi tenaga Wasnaker mengenai masalah TBC. Pertanyaan kedua untuk Bapak Dirjen dari Kementerian Kesehatan. Kalau nanti perangkat Kemnaker sudah mampu memobilisasi tempat kerja untuk aktif di dalam penanggulangan TBC, maka saya melihat akan ada banyak rujukan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan edukasi.
Nah, pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas puskesmas untuk melakukan pemeriksaan, untuk datang ke pabrik-pabrik, untuk melakukan sosialisasi, dan sebagainya. Karena yang saya agak khawatir, puskesmas itu sudah sibuk melayani pasien BPJS. Nah, jadi bagaimana memfasilitasi teman-teman di puskesmas agar mereka juga punya waktu untuk menjangkau ke tempat-tempat kerja dan kemudian melakukan sosialisasi dan kemudian kalau ada yang dirujuk dari tempat kerja harus siap juga melakukan pemeriksaan untuk screening TBC. Itu, terima kasih. Nama saya Andri, terima kasih banyak dok atas kesempatannya. Kami dari klinik di kawasan Ampera di Medco Foundation. Sebenarnya kami dari awal berdirinya itu kita sudah mengarah ke arah preventif, sehingga kita berusaha sekali untuk yang sifatnya mencegah. Di kawasan kami, di lingkungan pekerja, itu untuk pencegahan itu jauh lebih susah daripada untuk pengobatan. Karena kami sendiri sebelum mengarah ke TB, kami sudah mencoba untuk melakukan informasi terhadap influenza. Jadi kita vaksin influenza. Dan itu di wilayah kami juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Untuk bisa membuat para pekerja itu dengan sadar dan mau melakukan vaksinasi influenza. Nah, kami juga tadi bangga sekali dengan Pak Menteri yang mengatakan bahwa langkah-langkah beliau, salah satunya adalah di preventif, yaitu dengan vaksinasi. Sebenarnya dengan adanya COVID, itu membuka, kami merasa senang lah di dalam kapasitas sebagai dokter di perusahaan. Yang pertama karena COVID itu sama-sama dapat menular melalui droplet seperti TB. Yang kedua ada stigma buruk kalau orang terkena COVID dia malu, sama dengan orang terkena TB. Tapi yang membuat kami lebih yakin terhadap preventif ini adalah Bapak kalau dengar ada satu negara yang saat ini sudah berani melakukan statement bahwa negara itu akan bebas TB, yaitu Australia. Mereka melakukan teknik dibalik, Pak. Mereka melakukan tekniknya dengan vaksinasi BCG. Jadi dari bayi, anak-anak, sampai dengan usia 35 tahun, mereka melakukan vaksinasi BCG. Setelah itu, lambat laun, mereka-mereka atau orang tuanya yang mungkin kita katakan resisten obat atau laten TB, itu sudah tidak malu lagi dia untuk mengaku bahwa dia menderita TB. Dan dia, kalau pada saat konsultasi nih di meja atau di kamar konsultasi, itu ada dua faktor sih yang ingin mereka nyatakan, bahwa tidak boleh perusahaan tahu dan hanya dokter yang tahu. Artinya kan ada beban mental di dokter gitu. Tapi dengan adanya COVID itu dokter jadi lebih mudah karena ada program khusus nih dari pemerintah, wajib, bahkan sampai kalau misalnya bepergian, kalau sudah booster kedua itu boleh nggak pakai masker. Nah, apakah bisa misalnya nih dari kita dari pemerintah dibantu oleh wakil-wakil yang ada di DPR MPR juga ikut menciptakan atau mengkreasikan bahwa TB ini itu bisa dibuat seperti kayak COVID. Jadi kayak kita melakukan vaksinasi saja. Vaksinasi untuk di usia-usia yang produktif tadi. Nah, dengan adanya seperti itu, stigma-stigma yang negatif tadi, ada orang-orang yang terkena TB, dia tidak malu, Pak. Nah, itu pertanyaannya, apakah dengan adanya, kan kita
wajib mengakui lah bahwa Indonesia salah satu negara terbaik dalam penanganan COVID. Buktinya dalam beberapa ya nggak lama lah ya, nggak lama kita sudah bisa kembali buka masker nih Pak. Nah ini kan bisa menjadi salah satu tolak ukur kita bahwa dengan kondisi yang seperti ini didukung oleh semua pihak dan pemerintah sangat concern terhadap TB, itu bisa membuat kita Indonesia mungkin menjadi negara kedua yang sudah berani mendeklar bahwa 2030 atau 2040 Indonesia akan bebas TB. Tapi dengan cara mengikuti penanganan COVID. Mungkin begitu dari saya, Dok. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Andri. Mungkin langsung kita tanggapi aja ya, Pak Maksi. Baik. Tadi sudah diingatkan juga memang tidak mudah itu. Antara Dinkes nanti dengan perusahaan dinas kesehatan. Terima kasih sudah ingatkan. Memang ini perlu Bu Tiara kita betul-betul lakukan pemetaan. Ini kan baru 12 perusahaan di wilayah mungkin masih di Jawa. Ya. Ke depan dibuat pemetaan perusahaan-perusahaan kalau ini karena ini wajib itu puskesmas yang mewilayah itu harus dihitung kapasitasnya, tenaga maupun alatnya. Bagi klinik yang sudah maju saya kira ke depan ya nggak usah tunggu puskesmas, kita bisa berikan alat, ya kan, alat di tempat itu TCM. Dan mungkin ke depan akan berubah lagi. Ya bisa saja screeningnya sudah lebih mudah. Teknologi ke depan sudah ada. Ya nggak lagi pakai TCM, pakai PCR. Ya, jadi kita akan ke situ. Tapi memang harus disiapkan puskesmas karena bagaimanapun ya akan menjadi koordinator di situ wilayah namanya wilayah puskesmas adalah puskesmas. Ya sekaligus pengawasan pasiennya bersama-sama dengan perusahaan untuk mengawasi obatnya tuntasnya. Jadi saya kira itu akan kita siapkan. Terima kasih Prof sudah ingatkan. Kalau saat ini semua puskesmas betul-betul sudah punya, hampir semua di Jawa, Bali sudah punya TCM. Ya memang ada utilisasinya yang memang sudah maksimal, ada yang belum. Tapi kalau saya kira diingatkan untuk melakukan pemetaan lagi nanti kita dengan Ibu Dirjen akan kerjasama untuk melihat potensi-potensi perusahaan yang akan ikut dan kita bisa pemetaan nanti koordinasi dengan Dinkes termasuk puskesmasnya. Jadi PR kami itu Prof sudah ingatkan. Yang berikut vaksin, saya kira tadi sudah tuntas ya dijelaskan Pak Menteri. Kita ada 3 calon vaksin. Ya akan produk di dalam negeri yang ada yang sudah lagi uji klinik. Vaksin BCG itu hanya untuk bayi sampai 11 bulan, jadi bukan untuk dewasa yang BCG. Saya nggak tahu apa di Australia benar nggak dikasih BCG, belum saya dengar itu. Kayaknya sudah ada vaksin dewasa, tapi kalau BCG dikasih ke dewasa rasanya nggak mungkin. Ya mungkin salah info yang tadi. Jadi kita akan ke situ. Jadi memang penanganan TB ini tadi yang kita sampaikan dulu sebelum vaksin adalah contoh COVID yang tracing itu kontak erat. Itu waktu COVID itu cepat sekali. Orang dapat alamat itu cari kontak eratnya dia ketemu siapa. Nah TB harusnya seperti itu. Standar WHO saya sampaikan 20 orang harusnya. 1 orang positif itu dicari 20 orang kontak erat. Nah kita mungkin baru 5 sampai 6 orang. Ya di samping sebelum vaksin ya. Itu yang utama kalau kita mencontoh COVID. Nanti vaksinasi, kalau sudah ada vaksinasi dalam negeri untuk TB kita akan lihat kebijakan regulasi ke depan apakah wajib itu akan kita bicarakan nanti. Tapi yang pasti pengembangan vaksin di negara kita sudah ada 3 contoh yang akan masuk menjadi produksi di dalam negeri. Jadi upaya pemerintah seperti itu kerjasama tentu dengan swasta untuk mempersiapkan vaksin. Saya para ahli juga memperkirakan kalau vaksin dewasa TBC dan
sangat efektif, saya kira ya eliminasi 2030 bukan hal yang susah kalau vaksinasi ini akan jalan ya. Terima kasih banyak Pak Maksi. Jadi tadi mungkin tanggapannya seperti itu. Dan mungkin informasi tambahan kalau vaksinasi BCG itu umurnya sudah 100 tahun lebih ya Pak ya, dari 1922. Jadi sangat kecemburuan sosial sangat tinggi dengan vaksin COVID yang dalam 3 tahun kita sudah ada banyak jenis-jenis vaksinnya. Tapi ya 2 tahun terakhir ini sekarang Indonesia paling nggak sudah terlibat dalam 3 penemuan vaksin baru TBC. Jadi mungkin bisa dilihat progresnya kalau kita selalu menilai dari progres gitu ya. Mungkin Bu Hayani silahkan tanggapannya tadi yang terkait peningkatan kapasitas Wasnaker. Iya. Ini gimana? Terima kasih untuk Pak Adi Sasongko. Terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita mendalami permen itu, memang ada kewajiban perusahaan. Jadi artinya bahwa kewajiban itu di dalam pasal atau bab pengawasan disebut bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan aturan ini adalah kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Namun memang peraturan menteri itu tidak ada sanksinya. Jadi tahapan kita di awal inilah membangun kepedulian. Jadi kalau ditanyakan capacity building pengawas ketenagakerjaan kaitannya karena tidak semua pengawas itu adalah dokter atau punya background kesehatan, tapi sebenarnya ada. Jadi banyak pengawas-pengawas kami yang juga punya background kesehatan. Jadi capacity buildingnya antara lain adalah edukasi dulu, kepedulian bahwa peran dan fungsi mereka itu sangat penting untuk nanti melakukan pengawasan terhadap regulasi ini, yaitu contohnya saja bahwa penanggulangan TB di tempat kerja oleh pengurus perusahaan ataupun pekerja antara lain adalah menyusun program, kan itu antara lain ya, menyusun program, kemudian melaksanakan sebagainya. Nah ini adalah bagian dari yang harus diketahui pengawas, sehingga pada saat pengawas ketenagakerjaan melakukan visit visit reguler itu, atau bukan visit reguler pun pada saat mungkin menemukan kasus-kasus lain, mereka sudah aware bahwa hal ini pun harus menjadi perhatian mereka. Jadi capacity building-nya adalah sosialisasi yang kami lakukan di beberapa provinsi, termasuk beberapa perusahaan, di dalamnya juga pendampingan oleh pengawas ketenagakerjaan itu sendiri. Jadi itu yang kaitan dengan sosialisasi. Jadi sekaligus mengedukasi, mensosialisasikan isi permen, sekaligus juga memberikan langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan ketika nanti ada temuan kasus dan sebagainya. Nah yang kedua terkait dengan capacity building ini, jadi yang kami libatkan itu tidak hanya disebut sebagai pengawas ketenagakerjaan, walaupun dalam peraturan Menteri Nomor 13 itu disebut pengawas ketenagakerjaan, tapi ada pasal atau klausul yang memerintahkan bahwa dapat bekerja sama dengan pihak lain. Nah, kami punya Balai K3. Balai K3 itu ada penguji K3-nya, melakukan pengujian, ataupun yang melakukan nanti bantuan terhadap screening. Tapi memang kami tidak bisa melakukan semuanya. Kami tadi sampaikan bahwa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Jadi pengawas memang nggak bisa melakukan screening itu, Pak Dirjen. Jadi yang harus kami tekankan adalah bagaimana peran dan fungsi mereka untuk nanti Permen 13 2022 itu efektif ya. Nah, adapun kaitannya dengan capacity building yang diperlukan ya. Jadi nanti kami dalam program ke depan adalah meluaskan kepada para dokter-dokter perusahaan, jadi itu. Jadi pengawas ketenagakerjaan itu bekerja samanya nanti adalah dengan dokter perusahaan. Juga tadi tidak hanya dokter perusahaan, adalah para pengurus-pengurus perusahaan yang punya. Jadi sebenarnya tadi Pak Dirjen, kita juga harus libatkan dan mengetahui betul klinik-klinik perusahaan ini sudah punya fasilitas itu apa enggak. Nah ini yang kami menghimbau di sini adalah klinik-klinik perusahaan. Lalu ada lagi usulan kami ya, kalau di kawasan-kawasan industri mungkin perlu ada rumah sakit khusus, satu rumah sakit. Sekarang kan kawasan industri itu banyak sekali.
banyak sekali dan tidak semua perusahaan yang punya klinik perusahaan. Tapi kalau punya satu rumah sakit yang terdekat yang mungkin ada spesial yang menangani ini, saya kira bagus. Karena kalau nanti ada langkah-langkah temuan, kemudian juga nanti harus isolasi, apakah isolasinya itu harus di tempat kerja atau memerlukan sebuah fasilitas khusus yang nanti juga kita bisa menggeser stigma-stigma yang ada dalam pimpinan perusahaan. Jadi mereka tidak malu bahwa ada pekerjaannya mungkin yang terpapar dan sebagainya. Kalau ini difasilitasi khusus di tempat yang memang isolasi, tapi tidak meninggalkan haknya pekerja, kan sangat bagus. Nah, salah satu fungsi pengawas tadi begitu. Jadi kan di dalam permennya Pak Dirjen kan dikatakan ketika ini kan diberikan waktu istirahat. Kemudian ketika mereka sembuh harus sudah kembali ke tempat kerja. Nah, ketika hak ini tidak diberikan, maka masuklah pada urusan-urusan ketenagakerjaan lainnya. Yang karena haknya jadi tidak diberikan karena hanya sudah pernah menderita TB, ini kan bukan sesuatu yang baik untuk kelanjutan hubungan kerja. Jadi pemikiran kami begitu Pak, karena tidak semua perusahaan punya klinik perusahaan. Apakah bisa di kawasan industri yang sekarang berkembang, itu punya satu fasilitas khusus. Sehingga nanti perusahaan juga tidak disibukkan dengan menyembunyikan informasi dan sebagainya ya. Jadi betul-betul bisa ditangani dengan baik, tentu dengan kerjasama perusahaan dan pemerintah. Jadi begitu Pak Adi, kami juga harus bekerja keras untuk menambahkan capacity building untuk pengawas ketenagakerjaan ini selain yang sudah kami lakukan sekarang ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Hayani, Bu Hayani untuk tanggapannya, dan mungkin karena ini sudah jam 9 lewat dan ini saya menyadari besok masih hari kerja, jadi mungkin saya akan tutup untuk sesi diskusinya dan saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil diskusi, mungkin highlight besar saja bahwa memang TBC itu masih menjadi masalah di negara kita ini, walaupun sudah tadi menterinya galak banget ya, tiap minggu Bu Tiara diminta terus laporannya untuk mencari kasus-kasus TBC, tapi tetap saja 25% itu masih belum ditemukan. Dan itu sepertinya yang tadi Pak Menkes juga sudah menyampaikan, butuh dukungan, kolaborasi, butuh gerakan, dan mengingat tadi TBC adalah penyakit infeksi, di mana 67% itu di usia produktif, yang sebetulnya beresiko juga untuk menularkan di tempat kerja, dan memang stigma dan diskriminasi itu sangat tinggi untuk penyakit TBC, jadi butuh gerakan, dukungan dari Bapak Ibu yang mungkin memiliki usaha, menjadi suatu pimpinan di perusahaannya atau di institusinya bekerja untuk menyadari hal ini, untuk sensitif bahwa sudah ada Permenaker yang sebetulnya mewajibkan, tapi karena kurang populer jadi mungkin belum ada enforcement-nya, belum ada yang memaksa ya Bu ya. Betul. Jadi memang nggak bisa memaksa, jadi harus masih banyak kesadaran. Dan ini yang kami harapkan mungkin malam ini menjadi salah satu diskusi awal atau pemantik awal untuk meningkatkan kesadaran. Dan tadi Pak Makti juga menyampaikan bahwa dari Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas itu sebetulnya semuanya sudah dikapasitasi untuk berkoordinasi dengan perusahaan untuk membantu dan memberikan layanan dan juga melakukan pemetaan-pemetaan. Dan ini yang memang diharapkan bahwa gerakan eliminasi TBC ini atau upaya eliminasi TBC ini bukan hanya menjadi satu-satunya urusan pemerintah, tapi juga menjadi gerakan yang bersama-sama bisa kita lakukan di tempat kerja. Mungkin sekian kesimpulan saya malam ini. Mbak Meli dari Harvard Club mungkin ada yang ingin disampaikan sedikit atau? Yes. Silakan, ini Mbak Meli Darsa dari Harvard Club Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya adalah sebenarnya dulu ini Nurul adalah wakil saya di Harvard Club Indonesia. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Nurul mengatakan bahwa ingin mengadakan acara tentang TBC yang memang sejak pada saat ini Nurul menjadi ketua yayasan daripada Stop TB Partnership Indonesia.
Saya sendiri sangat bangga mempunyai seorang wakil yang dulu sangat muda, jadi 20 tahun di bawah saya, tetapi sangat passion tentang masalah ini. Dan memang maksud daripada kami adalah Harvard Indonesia berkolaborasi dengan tempat-tempat di mana yang sangat kondusif untuk diskusi yang lintas sektoral dan juga sangat memerlukan inklusi dari berbagai pemangku kepentingan, adalah kita bisa melakukan suatu diskusi yang semoga-moga juga menjadikan sarana untuk mendapatkan feedback dan juga mendapatkan edukasi mengenai masalah yang masih melanda negara kita ini. Kita sangat berharap, sebagaimana diharapkan oleh Menteri Kesehatan, agar penyakit ini dapat tuntas dan diselesaikan di 2030. Tentunya memerlukan kolaborasi dari semuanya, baik itu dari dunia swasta, dari tempat pendidikan, tapi tentunya juga memerlukan budget selain untuk mendukung kebijakan yang ada. Dan moga-moga dari hasil pembicaraan hari ini bisa mendapatkan kita semua, pertama-tama saya sendiri banyak sekali belajar. Terima kasih sekali Ibu, sekalian semua narasumber yang ada. Ibu Butisari juga terima kasih masih duduk di sini, sabar menanti kami semua. Kami sangat menghargai waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih juga Nurul untuk mengizinkan Harvard Club Indonesia menjadi bagian dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Meli selaku Presiden Harvard Club Indonesia. Saya tidak melihat MC-nya, jadi mungkin saya tutup saja. Saya berperan sebagai MC malam ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Bu Hayani, Pak Maksi, untuk waktunya Bapak Ibu semua yang sudah hadir, Bu Nancy juga yang sudah sampai akhir dari acara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.